Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NPM 24403002047. Di sini saya akan uh, mengerjakan tugas dari dasar algoritma pemrograman, di mana saya akan mengerjakan tugas untuk logika uh, perubahan if dan else, di mana perubahan if dan else itu merupakan sebuah logika dalam pemrograman. Sebelum masuk ke dalam pemaparan, uh, saya akan menjelaskan tentang apa yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan apa itu logika if dan else. Kemudian saya akan memberikan untuk pengaplikasiannya kepada Arduino Uno, dan juga nanti akan saya visualisasikan menggunakan software Proteus 8 Professional. Nanti saya akan rangkai menggunakan LED dengan resistor 220 ohm. Jadi teman-teman, perlu diketahui untuk if dan else merupakan sebuah logika pemrograman yang merupakan sebuah pernyataan logika dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi if else adalah cara bagi program untuk memilih satu dari antara dua jalur tindakan, tergantung apakah kondisi tertentu antara true dan false, antara benar dan salah. Jika kita sudah mengetahui pada tugas sebelumnya, saya mengerjakan tugas sebelumnya mengenai tentang time delay, yang dimana time delay di situ membahas perulangan untuk if. Nah, di situ saya menjelaskan bahwasanya if merupakan suatu jika kondisi tidak terpenuhi, maka jika kondisi tidak terpenuhi, maka program tidak terjalan, atau jika kondisi itu benar, maka program akan melakukan sesuatu. Jika kondisi terpenuhi, maka akan melakukan sesuatu pada program tersebut, pada nilai program yang kita buat. Jadi itu adalah sebuah pengertian untuk if. Untuk else sendiri, sebenarnya if dan else ini merupakan sebuah sama-sama struktur logika yang diibaratkan sejalur, teman-teman. Jadi if dan else ini merupakan sebuah logika untuk percabangan. Jadi mereka ini sejalur. Jika tadi if itu merupakan jika, else ini adalah jika tidak. Jadi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang akan kita buat terhadap codingan tersebut? Apakah kita akan melakukan hal ini atau hal lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, teman-teman? Jadi ibaratkan seperti ini. Dalam perspektif manusia, kita ibaratkan dalam perspektif manusia, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membuat keputusan berdasarkan kondisi. Contoh, misalnya ketika kita lapar nih, kita lapar, maka kita akan makan. Namun ketika kita tidak lapar, maka kita tidak makan, atau kita bisa melakukan hal lain. Nah, itu adalah keputusan kita. Kita akan mau melakukan apa. Nah, seperti itulah logika if else berjalan, teman-teman. If, jika kita lapar, maka kita makan. Namun jika kita tidak lapar, nah itu adalah sebuah else. Bahasa pemrograman untuk else. Jadi jika kita tidak lapar, maka kita tidak makan atau kita melakukan hal lain, teman-teman. Jadi berlandaskan pengertian tersebut, kita memahami bahwasanya if else ini cuman tergantung dua variabel, apakah dia true, apakah dia false, apakah dia benar atau salah. Jadi if else ini tergantung dari kondisi yang akan kita tentukan, teman-teman. Jadi pada pengerjaan tugas ini kita akan membuat di mana kita akan memberikan codingan untuk mengoding lampu LED berkedip dengan time delay yang semakin cepat. Jika time delay kurang dari sama dengan 100, maka dia akan delay selama 3 detik untuk pemberhentian, dan kembali ke nilai atau reset kembali ke nilai 1000.
sesuai sama yang akan kita masukkan untuk dinilai time delay tersebut, teman-teman. Jadi sesuai prosedur yang diberikan oleh dosen saya akan menyesuaikan pada prosedur tersebut, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam desktop Windows. Kita masuk, ini adalah desktopnya. Kita akan klik Proteus 8 Profesional, kita klik 2 kali. Terus kita bisa open project jika sudah ada buat project. Kita buat new project saja. Kita buat new project, dan pada new project kita ubah nama menjadi agar berbeda atau tidak, kita fungsinya kita merubah nama ini agar file kita itu tidak sama dengan file lain. Jika file lain sama, maka dia tidak bisa masuk ke dalam visualisasi untuk rangkai Arduino-nya karena file tersebut sama. Maka kita harus merubah namanya agar tidak ada file tersebut yang namanya sama. Kita bisa mengubah mencari misalnya logika, kita bisa ngetik logika, kita bisa ngetik logika if else. Oke, kita bisa klik next aja, terus next, finish. Oke, ini masuk ke dalam sebuah visualisasi rangkaian dalam Proteus 8 Profesional. Di sini kita tinggal klik cari komponen dengan simbol P. Kita cari komponen Arduino Uno. Kita ketik Arduino Uno. Kita klik Arduino Uno. Klik OK. Terus kita cari lagi resistor yang 220 ohm. Kita menggunakan resistor 220 ohm dengan nilai energinya 3 watt saja, nggak usah banyak-banyak. Klik OK. Lalu kita menggunakan LED yang aktif ya teman-teman. Tentunya LED yang aktif. Karena jika tidak aktif, dia tidak bisa diassemblikan, tidak bisa divisualisasikan. Kita menggunakan warna orange ya. Sekarang kita rangkai Arduino tersebut. Kita klik Arduino, lalu kita pindahin ke sini, lalu kita menggunakan LED, kita klik, kita masuk ke sini, lalu kita tambahin resistor. Oke teman-teman, jadi seperti sebelumnya saya sudah mengetahui pada LED mempunyai 2 kaki, ada kaki anoda dan katoda. Anoda sendiri adalah kaki yang pendek yang bersifat positif. Kaki panjang pada katoda dia merupakan sebuah kaki yang pendek, itu merupakan sebuah kaki negatif. Dan untuk pada kaki anoda, kaki panjang merupakan sebuah anoda, yaitu positif. Jadi ini adalah kaki panjangnya positif. Kita sambungkan ke dalam pin Arduino, pin 8. Kemudian kita bisa sambungkan, kemudian untuk pada katoda, pada kaki pendek bersifat negatif, kita sambungkan grounding. Tinggal klik grounding, cari grounding, lalu di sini kita pasang. Oke, seperti ini kira-kira rangkaiannya. Jadi teman-teman, pada resistor, untuk keluaran resistor dia ngarah ke kaki panjang LED. Lalu untuk input kita menggunakan Arduino di pin 8. Dan untuk kaki pendeknya negatif, dia sambung ke grounding ini negatif. Jadi sudah seperti ini rangkaiannya. Kita ke dalam Arduino, kita masuk ke Arduino.
kita bisa ini kita restart dulu, kita masuk ke dalam Arduino. Lagi teman-teman, dia lagi loading di sini. Oke, ini masih teman-teman, ini file saya sebelumnya. Kita masuk ke file baru, new sketch. Jadi di sini kita menggunakan 3 integer awal untuk deklarasi. Untuk deklarasinya kita menggunakan 3 integer, yang mana nanti in pertama itu bernilai variabelnya itu bernilai LED pin, kemudian in kedua itu bernilai time delay, kemudian in ketiga decrement. Jadi ada LED pin, ada deklarasi untuk LED pin keberapa, kemudian ada time delay-nya, kita mengatur time delay berapa detik, lalu kita decrement untuk pengurangannya kita berikan nilai berapa. Jadi di sini sudah masuk ke dalam Arduino, lalu kita bisa hapus komennya dulu, kita hapus komennya, lalu kita hapus juga komennya. Oke, kita sudah hapus komennya. Bentar ya teman-teman, keyboard saya agak sedikit. Oke, kita bisa kita ke atas dulu, kita masukkan deklarasi untuk LED pin dulu. In integer LED pin itu kita berikan nilainya adalah 8, karena Arduino tadi pinnya berada di pin 8, jadi kita bisa kasih pin 8 di sini. Kemudian in, lalu in untuk time delay-nya. Time delay kita ngatur berapa teman-teman, jadi kita atur di sini memang. Kenapa saya tidak atur dalam setup, karena saya lebih suka untuk memisahkan mereka teman-teman, jadi agar secara rapi gitu, tersusun rapi. Time delay sama dengan kita berikan 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian untuk in decrement atau pengurangannya kita berikan 100 milisecond. Jadi sesuai sama prosedur yang telah diberikan, saya sesuaikan codingan ini terhadap prosedur yang disuruh kepada dosen saya. Jika ada kurang, teman-teman bisa komen atau bisa komen, kasih saran untuk kekurangan yang saya lakukan, bisa tambahkan. Pada point setup kita ngatur untuk point mode. Point mode ini kita berikan LED pin. Jadi kita ngatur LED pin ini ke sebagai apa gitu teman-teman. Jadi kita ngatur pin mode ini sebagai teman-teman. Pin mode ini untuk mengatur LED pin itu sebagai apa? Nah, LED pin tadi merupakan sebuah pin di Arduino, pin 8, yang dimana pin 8 itu adalah keluaran teman-teman. Jadi keluaran. Jadi kita masuk ke output. Nah, ketika sudah kita setup, maka kita bisa ke loop. Nah, pada loop, disinilah kita menggunakan perulangan logika if ini teman-teman. Jadi if kita mulai dulu, jika delay sudah sangat cepat, jika delay kurang dari sama dengan 100 sangat cepat, beri jeda dan reset. Jadi ketika dia sudah kurang dari sama dengan 100 atau bisa dibilang cepat, jika sudah cepat maka dia kembali untuk menjeda dan reset. Oke, kita contohkan teman-teman ya. If dalam kurung untuk kemana time delay kurang dari sama dengan 100, karena kita akan memberikan dia ini ketika dia cepat maka kita akan reset dia atau jeda, kita akan jeda dan reset. Lalu kita kurung awal, Oke. Jadi kita berikan time delay, bukan time delay, itu delay. Delay kita beri delay karena sesuai prosedur mengatakan kita memberikan 3 detik, maka kita berikan 3 detik, yaitu 3000 milisecond. 3000 milisecond. Sama ada 3000
lalu kita berikan untuk delay, lalu kita kembalikan ke awal, jadi dia reset. Jadi ini adalah time delay, time delay sama dengan 1000 seperti nilai awal yang telah saya deklarasikan. Jadi ketika sudah dia berjeda 3000, diam selama 3 detik, maka dia reset delay ke awal, dia reset kembali ke 1 detik atau 1000 milisecond detik. Kemudian kita bisa menggunakan logika else, yang dimana else tadi jika tidak maka kita akan melakukan hal lain, teman-teman. Jadi kita bisa kurung awal, kenapa P di sini, kurung awal, lalu kita berikan time delay sama dengan time delay kurang dari decrement. Jadi jika delay masih besar, terus kurangi delay tersebut. Jadi hal tersebut adalah logika yang telah diprosedurkan oleh dosen saya. Jadi jika delay dia masih besar, jika delay dia masih sama dengan 1000, maka kita kurangkan lagi kembali ke 100, teman-teman. Jadi di sini ada time delay, sama dengan time delay jika nilai awal 1000, maka kita kurang 100. Decrement ini adalah nilainya 100 tadi, teman-teman, yang saya masuk decrement 100. Jadi jika delay masih besar, jika time delay sama dengan 1000, kita kurang ke 100, teman-teman. Gitu, kita kurangi delaynya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa menghidupkan lampu, hidup dan matikan. Kita menggunakan bahasa digital white. LED pin, lalu delaynya sesuai sama yang kita berikan tadi. Karena kita masukkan deklarasi awal itu time delay, maka dalam delay itu kita masukkan time delay. Jadi sudah teratur dalam time delay, teman-teman. Lalu kita low digital bright, kita matikan lampunya, LED pin, lalu low. Lalu delaynya kita berikan delay itu time delay. Jadi sudah diatur dari awal dan delaynya berapa. Tadi saya atur 1000. Jadi kita bisa verify untuk mengecek apakah codingan ini sudah benar. Low digital white, LED paint. Oke, kurang koma sih, teman-teman. Sorry, kurang koma. Saya terlalu tidak perhatikan. Oke, ini sepertinya sudah berhasil. Nah, teman-teman, sudah berhasil. Kita bisa mencari file HX, teman-teman, untuk mengcompile visualisasi dalam Arduino Proteus, teman-teman. Kita mencari file HX untuk bisa dikopikan. Arduino HX. Kelewatan, teman-teman. Oke, kita bisa file. Mana dia? Sorry. Kita cari sini. Oke, ini adalah file awal, kurungan awal, HX. Ini adalah HX. Kita salin. Sorry, teman-teman. Kayaknya memang harus seperti ini. Tidak bisa secara cepat. Kita cari HX. Alhamdulillah. Oke, jika sudah, kita bisa Ctrl C, atau enggak kita bisa klik kanan lalu copy.
Lalu kita kembali ke Proteus 8 profesional ke dalam rangkaian kita tadi. Ini adalah rangkaian kita logika if else. Oke. Jika sudah jika sudah masuk ke dalam visual rangkaian Proteus, kita klik pada Arduino Uno, kita klik 2 kali, terus kita cari program file, lalu kita Ctrl V atau klik kanan, copy paste teman-teman. Klik OK, lalu kita jalankan running. Kita running, kita lihat. Oke, kita perhatikan teman-teman. Kita perhatikan. Dia semakin cepat. Ketika semakin cepat, 100, mendekati 100. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Nah, dia jeda. Kembali 3 detik jedanya, jadi 3 detik. Lalu dia kembali ke awal. Nah, kembali ke awal 1 detik, 1 detik. Ketika 1 detik, dia semakin turun 1 detik, 1 detik. Lalu ketika dia mendekati kurang dari 100, maka dia kembali ke 3 detik. Itu teman. Nah, lihat teman. 1, 2, 3. Jalan kembali teman-teman. Lihat. Oke, berhasil codingan saya. Mungkin segitu saja codingan logika if else teman-teman. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan, dan juga komen untuk saran kurangnya di mana. Mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih.